Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Sekatani bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita seperti biasa harus siapkan Alkitab, hidup jemaat, persembahan, hati dan pikirannya adik-adik ya. Supaya lebih semangat lagi nih, kita mau nyanyi satu lagu, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan sambil bangkit berdiri, bahasa Indonesia dan bahasa Batak ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Siapkan perlengkapannya, Alkitab, hidup jemaat, juga yang terutama hati dan pikirannya disiapkan. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi Tuhan Allah hadir, ayat 1 bahasa Indonesia dan ayat 2 bahasa Batak. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Untuk kita pertama sampai ke 10 dibacakan oleh anak-anak sekolah minggu.
Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah yang diteruskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan kau bersaksi dusta. Titah ke-10, jangan mendambakan akan rumah sesamamu, jangan mendambakan akan istrinya maupun pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jadi kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita sama-sama memohon pengampunan dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk sekolah minggu untuk kita hari ini diambil dari
Ester pasalnya yang ke-9 ayat 15 sampai 19 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan ialah di Susan 300 orang. Tetapi kepada para rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oke, jadi kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Adik-adik, mari kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Saat ini Bang Reno akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Kita siapkan dulu Alkitabnya sudah. Kalau sudah disiapkan, sudah ada di dekat adik-adik, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dari awal ibadah walaupun secara virtual, namun kami percaya Tuhan menerima puji-pujian kami. Dan saat ini Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar firman yang disampaikan dapat adik-adik sekolah minggu terima dengan baik dan dilakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati hamba sendiri juga yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan memberkati hamba agar menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang dibuka adik-adik Alkitabnya. Kita buka di 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja itu ada di Perjanjian Lama, pasalnya yang ke-22, ayatnya ayat 1 dan 2. Cuma 2 ayatnya adik-adik. Sudah? Kalau sudah, mari kita baca atau Bang Reno bacakan ya. Tolong didengarkan. Yosia, Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, dari 2 ayat ini kita sudah tahu ya adik-adik, kita mau bicara tentang siapa? Kita mau bicara tentang Raja Yosia. Raja Yosia itu adalah raja dari Yehuda. Nah, siapa yang sebelumnya sudah pernah dengar tentang Yosia ini adik-adik? Pernah dengar dari sekolah atau dari televisi atau dari buku atau dari orang tua gitu? Ada yang sudah pernah dengar ceritanya? Ini menurut Bang Reno ceritanya bagus banget nih adik-adik. Ini bisa jadi contoh untuk kita semua. Nama Yosia ini namanya bagus, artinya juga bagus, terus juga cerita hidupnya bagus karena dia salah satu pilihan Tuhan. Nah, ceritanya kayak gimana adik-adik? Terus apa sih yang bisa kita pelajari dari Raja Yosia? Ini Abang Eno akan jelaskan. Yosia itu adalah raja. Tadi udah kita baca. Terus yang kedua, dia ini menjadi raja umur
8 tahun. Terus orang tuanya, nama ibunya adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Nah, itu biodata dari Yosia ya adik-adik. Cuma segitu yang Bang Eno tahu kalau dari Alkitab. Dia seorang raja, dia memerintah berapa lama adik-adik? Pengalaman hidupnya 31 tahun. Bayangin adik-adik, dia dari umur 8 tahun terus di umur ke-39, berarti umur 39 tahun dia udah selesai jadi raja. Beda ya kayak raja-raja di dunia ya, kayak raja di Inggris, raja di Spanyol, raja di Jerman, atau raja-raja di zaman kerajaan dulu di Indonesia, kesultanan di Brunei. Itu beda-beda ya adik-adik ya. Mereka itu rajanya akan lepas atau turun kalau mereka meninggal dunia, baru diturunkan ke anaknya atau ke putra mahkotanya. Tapi beda sama Yosia adik-adik. Dia kok dia belum meninggal, masih umur 39 tahun, itu masih muda loh adik-adik. 39 tahun atau 40 tahun lah. Itu masih muda sekali pada zaman itu dan zaman sekarang. Tapi dia sudah pensiun dini jadi raja ya. Nah, kira-kira kenapa dia bisa bertahta selama 31 tahun dan bisa jadi raja selama 8 tahun? Wah, Bang Reno sendiri sih gak akan kebayang kalau jadi raja di umur 8 tahun. Emang bisa apa sih si Yosia ya adik 8 tahun? Coba adik-adik yang sekarang berumur 8 tahun di rumah udah bisa ngapain aja? Udah bisa beresin kasur sendiri belum? Udah bisa makan sendiri belum? Kalau belajar masih didampingin orang tua belum? Masih didampingin orang tua nggak? Udah bisa ngerjain PR sendiri belum? Apalagi? Udah bisa mandi sendiri belum? Atau masih minta dimandiin sama mamanya? Beda nih sama Yosia. Kalau Yosia itu dia bisa hidup, dia bisa menjadi raja adik-adik karena pertama dia pilihan Tuhan, lalu dia juga hidup lurus. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di ayat kedua, tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Maksudnya dia lurus-lurus aja tuh adik-adik, lempeng. Kayak misalkan orang tua kamu bilang, jangan tolong dulu beli garam ke dapur si Ucok. Tapi adik-adik malah ke kanan beli telur gulung, malah jalan ke kiri beli es. Terus apalagi malah puter balik beli coklat. Wah, nggak kayak gitu Yosia adik-adik. Kalau Tuhan bilang Yosia jangan mencuri, dia nggak mencuri. Yosia jangan membunuh, jangan membunuh. Yosia jangan berlaku curang, dia nggak curang. Yosia kamu harus adil, dia akan adil. Begitu adik-adik. Itu maksudnya tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Lurusnya itu maksudnya adalah taat sama perintah Tuhan. Dia tidak mendukakan hati Tuhan. Dia tidak nggak bikin Tuhan bersedih. Dia tidak melakukan hal-hal buruk. Terus dia menjadi raja yang benar. Nah, hebatnya dia melakukan itu sejak kecil. Dari sebelum jadi raja dia sudah hidup dengan benar. Adik-adik sudah hidup dengan benar belum? Ya kalau pertanyaan itu ditanyakan ke Bang Reno ya, Bang Reno juga bisa bilang belum benar sih. Makanya kita sama-sama belajar. Begitu ya adik-adik. Nah, kenapa bisa si Yosia jadi raja dan jadi pilihan Tuhan, jadi raja di umur 8 tahun? Karena tadi Abah Eno udah bilang ya, dia pilihan Tuhan. Terus yang kedua, karena kebenaran hidupnya itu adik-adik. Karena Yosia hidup benar, ia menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita hidup dengan benar ya adik-adik ya, adik-adik di rumah, Bang Reno, orang tua, atau semua pengikut Kristus hidup dengan benar, ternyata kita bisa jadi berkat untuk orang lain dan orang sekitar kita adik-adik. Berarti hidup kita bermanfaat, hidup kita ada gunanya gitu ya. Gak cuma rebahan doang di kasur ya adik-adik, atau main handphone, gak belajar gitu padahal lagi sekolah online. Nah, kalau kita jadi berkat kan itu artinya
kita berguna, kita bermanfaat adik-adik, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan berkat ke orang di sekitar kita. Kalau kita hidup dengan, ternyata kalau kita hidup dengan benar, orang di sekitar kita itu juga dapat manfaatnya ya adik-adik ya. Kita bisa jadi pengaruh yang baik. Nah, mungkin alasan ini juga yang dipakai sama Tuhan. Kenapa Yosia kamu jadi raja ya? Karena kamu sudah hidup dengan benar. Nah, dengan harapan dia bisa menjadi teladan bagi rakyat-rakyatnya. Jadi raja juga jadi teladan loh adik-adik. Jadi raja itu kan dipuja, disembah, diagung-agungkan, namanya dielu-elukan. Bahkan ya adik-adik, zaman dulu kalau kerajaan atau kekaisaran itu di Tiongkok sana, itu tuh masyarakatnya nggak boleh ngelihat rajanya, saking dipujanya adik-adik. Jadi kalau rajanya lewat mereka harus nunduk, karena saking terpujanya si raja itu adik-adik. Nah bayangin kalau rakyatnya punya raja seperti Yosia yang dipuja tapi juga punya teladan, apa nggak sejahtera rakyat-rakyatnya? Bukan begitu? Nah sama seperti kita adik-adik. Nah juga Yosia menjadi raja itu bukan tujuannya untuk sombong-sombongan adik-adik, bukan sekedar menjadi kebanggaan, tapi benar-benar dilaksanakan sebagai raja yang adil dan berhikmat. Begitu adik-adik. Nah sekarang gimana kita sebagai adik di sekolah minggu dan Bang Reno sendiri bisa hidup benar di umur kita yang sekarang adik-adik, walaupun masih kecil. Yosia aja bisa, masa kita nggak bisa? Betul? Ya. Pertama, kalau adik-adik sebagai siswa atau pelajar, ya harus belajar dengan giat dan benar. Kalau lagi belajar ya beneran belajar, jangan YouTubean ya. Kalau disuruh walaupun mamanya lagi nggak ngeliat nih, ya adik-adik tetap harus belajar, didengerin gurunya sedang berbicara. Atau nanti kalau sudah bisa belajar langsung ke sekolah, ya duduk dengan baik, perhatikan gurunya sedang mengajar, didengarkan baik-baik, dipahami perkataan gurunya, begitu ya adik-adik ya. Tapi kalau masih sekolah online ya harus fokus. Kalau ada tugas dikerjain atau dibiarin? Dikerjain. Kalau ada PR dikerjain atau dinanti-nantiin, dientar-entarin? Dikerjakan. Begitu ya adik-adik. Terus juga ikuti perintah Tuhan. Pelan-pelan kita sudah menjadi pribadi yang benar dan mengikut perintah Tuhan. Tidak membuli, tidak mencuri, tidak berkata kasar, tidak memukul orang atau teman-teman kita, dengar-dengarin kepada orang tua. Begitu ya adik-adik, kan sering dibacain ya 10 titah Tuhan dan perintah-perintah Tuhan lainnya. Lalu yang kedua, kita harus punya komitmen. Adik-adik bingung nih kayaknya komitmen apa? Komitmen itu adalah sesuatu yang kita tanamkan dalam diri kita nih. Akan kita lakukan, akan kita tepati janjinya. Misalkan, aku mau berkomitmen tidak akan berbohong. Nah, sebisa mungkin kita tidak berbohong, selalu berkata jujur. Begitu ya. Nah, berkomitmen untuk hidup dengan benar. Kita bisa praktikkan ya adik-adik. Kita bisa tulis di rumah. Adik-adik boleh ambil kertas putih selembar. Terus adik-adik tulis nih, aku mau hidup dengan benar. Misalkan aku tidak akan berbohong, aku tidak akan mencuri, aku akan dengar-dengaran kepada orang tua, aku akan rajin belajar, aku akan membantu orang tua. Nah itu adik-adik tulis nih, adik-adik tulis, terus adik-adik simpen. Boleh tempel di kamar, Alkitab. Jadi tiap kali ibadah minggu adik-adik buka, oh ini komitmen aku loh, aku diingetin nih untuk selalu hidup dengan benar. Begitu ya adik-adik ya. Kita harus belajar dengan hidup dengan benar tuh, melakukan dengan benar segala apa yang kita tekuni.
Kira-kira seperti itu dulu adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Semoga Bang Reno, adik-adik sekolah minggu, dan orang tua kita semua bisa hidup dengan benar supaya mendapatkan berkat dari Tuhan, gitu ya. Kalau begitu kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan untuk selalu hidup dengan benar. Saat ini kami akan berkomitmen Tuhan untuk hidup dengan benar. Kami butuh pertolongan Tuhan agar kami bisa hidup dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan, agar berkat Tuhan makin besar lagi tercurah bagi kami dan kami bisa menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat dengar-dengaran sampai akhir ibadah ini. Berkati orang tua, berkati kami dan teman-teman kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya, jadi kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi PKJ nomor 147. Di sini aku bawa. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Terima kasih untuk adik-adik yang bersikap baik dari awal sampai akhir ibadah sekolah minggu tadi. Bersikap baik untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawain sama Abang Reno. Semoga kedepannya lebih baik lagi adik-adik ya. Untuk persembahannya nanti boleh dikasih ke mamanya biar mamanya ke gereja, atau bisa dikumpulin sebulan baru bisa transfer ke gereja yang dekat ya. Dan minggu